Halo Sobat Satker, pasti Sobat Satker sudah tidak asing lagi dengan istilah IKPA. Ya, IKPA adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang memotret kinerja pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun. Nah, IKPA sendiri terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah indikator kualitas perencanaan anggaran, yang kedua adalah indikator kualitas pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga adalah indikator hasil pelaksanaan anggaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas indikator yang pertama, yaitu indikator kualitas perencanaan anggaran, khususnya revisi halaman 3 DIPA pada aplikasi Sakti. Nah, bagaimana cara melakukan revisi halaman 3 DIPA pada aplikasi Sakti? Yuk kita simak video tutorial berikut ini. Sebagai langkah awal, Sobat Satker langsung saja klik aplikasi Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan di halaman web browser aplikasi Sakti Kemengo. Ya. Lalu silahkan klik di sini Sakti Kemengo. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada user, operator, dan password. Ya. Nah, yang kita gunakan untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA adalah user aplikasi Sakti pada level operator anggaran. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Pandu Sakti ya teman-teman. Ya, Pandu Sakti ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh SITP untuk belajar tentang aplikasi Sakti, tetapi tidak mempengaruhi data transaksi real di Sakti Production karena memiliki database-nya terpisah. Gitu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan Pandu Sakti, bukan Sakti yang Production. Nanti pada prakteknya Sobat Satker silakan menggunakan Sakti yang Production ini ya, dengan alamat webnya Sakti Kemengo. Baik, ini saya tutup saja sementara. Saya menggunakan yang Pandu Sakti ya. Untuk user dan passwordnya masih sama dengan aplikasi Sakti yang Production ya. OPR ini dengan kewenangan user level operator anggaran ya. Kemudian di sini kita klik atau kita ketikkan passwordnya, lalu kita klik masuk. Nah, akan muncul tampilan halaman seperti ini, Sobat Satker. Ya. Kita coba pilih ke menu penganggaran. Ya. Penganggaran ya. Karena di sini kita akan mencoba melakukan transaksi revisi halaman 3 DIPA. Nah, Sobat Satker, sebelum kita melakukan transaksi RUH halaman 3, terlebih dahulu kita pilih menu utility, kemudian kita pilih status history. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik usulan revisi DIPA, karena kita akan mengajukan revisi halaman 3 DIPA. Ya, kita klik di sini. Nah, sebagai informasi, saya sebelumnya sudah melakukan klik pada menu usulan revisi DIPA ini, sehingga histori awal saya, histori revisinya sudah menjadi revisi ke-1. Artinya saya sudah melakukan revisi ke-1 gitu. Ya, Sobat Satker bisa klik usulan revisi DIPA lalu kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita masuk ke menu RUH RPD bulanan halaman 3. Ya, lalu kita pilih menu RUH, kemudian kita klik RPD bulanan halaman 3. Nah, setelah itu kita pilih kode Satker. Pada kesempatan ini yang saya gunakan adalah kode Satkernya KPPN. Ya, akan muncul kode kegiatan dan output yang dimiliki oleh Satker KPPN ya. KPPN Mojokerto ini memiliki kurang lebih sekitar 15 kegiatan. Dan ini mungkin bisa berbeda dengan kondisi di Satker Sobat Satker semua ya. Bisa jadi lebih banyak dari ini atau bahkan kurang gitu. Oke, saya coba sekarang memilih kode kegiatan yang paling atas 4803 FAE ya. Saya klik, kita klik pilih. Ini kalau Sobat Satker bisa atau mau memilih secara keseluruhan, bisa tinggal klik saja 2 kali di sini. Ya, nah ini akan tercentang semua ya. Nah, ini kalau kita centang semua tampilannya akan seperti ini.
semua data akan tertampil dalam satu layar. Nah, karena saya mau mencontohkan yang kegiatan paling atas, maka saya coba klik keluar lagi. Lalu saya ulangi. Ya. Saya coba klik 4803 FAE untuk deskripsi kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Ya. Nah, ini tampilan halaman yang akan muncul. Ini hanya muncul sampai komponen ya. Lalu kita coba klik tampilkan semua. Nah, ketika klik tampilkan semua akan muncul seluruh akun yang ada pada kegiatan 4803. Kebetulan di sini ada dua akun, yaitu 52411 dan 524113 itu. Nah, akan muncul di kolom paling kanan, di kolom proses ini rencana penarikan yang bisa kita isi atau kita transaksikan. Coba saya klik. Nah, akan muncul seperti ini. Sekarang kita umpamakan kita berada pada triwulan 1 ya, di bulan Maret, dan kita akan membuat perencanaan di triwulan 2 di bulan April, Mei dan Juni. Maka terlebih dahulu kita harus menyesuaikan realisasi di bulan Januari, Februari dan Maret ya. Sobat Satker bisa cek di aplikasinya atau di buku pengawasannya, mungkin punya tabel data realisasi per akun. Nah, ini karena saya tadi mengisi datanya sampai dengan item, maka saya juga mengisi realisasi per masing-masing item. Misalnya di sini Januari tidak ada realisasi, Februari 25.000, kemudian Maret 50.000. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengisi data perencanaan di bulan April, Mei dan Juni atau selama triwulan 2. Misalnya di sini April akan ada realisasi sebesar 50.000. Nah, kemudian di Mei ya, di Mei taruhlah 0, tidak ada realisasi atau tidak kita rencanakan. Nah, di sini Juni misalkan tetap 25.000. Yang perlu dipastikan di sini adalah kolom sisa ini harus 0, sehingga total pagu di per item ini adalah tetap 300.000. Itu untuk contoh pengisian per item. Nah, karena saya mau mencoba untuk pengisian dari komponen ya, saya klik di sini, tampilkan semua. Sampai di sini tampilkan sampai komponen. Nah, akan muncul tampilan yang lebih ringkas. Di sini komponen kegiatan 4803 pagunya adalah 4.440.000. Kita klik proses. Nah, tampilannya hampir sama, hanya berbeda jumlah nilainya ya. Di sini nilai global per 2 akun tadi. Saya coba sekarang misalnya di bulan Januari, realisasinya ini taruhlah sudah terrealisasi seperti yang ada di tampilan layar 344.000. Kemudian Februari realisasinya 369.000. Maret 394.000. Nah, karena kita akan membuat perencanaan di bulan April, Mei dan Juni atau selama triwulan 2, maka saya akan mengisi data rencana pengeluaran di bulan April. Misalnya di sini saya isi 300.000 misal. Oke. Nah, berarti di sini di bulan Mei
Saya coba isi 300.000 juga. Nah, karena saya mengubah angka di bulan April dan Mei, otomatis di sini sisa dananya 138.000 yang belum kita inputkan pada kolom rencana. Saya umpamakan 138.000 ini saya tambahkan di bulan Juni. Maka 369.000 ditambah 138.000. Nah, hasilnya 507.000. Oke. Nah, jadi sisa dananya masih atau tersisa 0 ya. Dengan total pagu sama seperti pagu awal tadi 4.440.000. Nah, untuk bulan Juli sampai dengan Desember ini untuk sementara saya anggap tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita klik simpan. Oke, sekarang telah kita selesaikan pengisian perencanaan halaman 3 DIPA pada triwulan 2 untuk kegiatan 4803. Lalu kita klik keluar. Saya klik lagi di sini. Nah, Sobat Satker sekarang bisa melanjutkan pada kode kegiatan yang selanjutnya, misalnya di sini. Langkahnya sama, tinggal kita klik OK. Nah, kalau pengen tahu di 6212 ini kegiatannya ada berapa akun, bisa klik tampilkan semua. Nah, dan ternyata di sini hanya ada 1 akun. Ya. Ini tampilan untuk kegiatan 6212. Oke, saya anggap ini tidak ada perubahan. Nah, sampai di sini kita telah membuat perencanaan halaman 3 DIPA pada Satker KPPN Mojokerto. Untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita isikan atau kita rencanakan telah sesuai, pastikan di kolom proses ini untuk menu rencana penarikan ini sudah berwarna biru semuanya. Ya, kita coba cek ya, tampilkan semua atau kita klik di sini. Saya centang semua. Nah, saya klik sekali lagi, tampilkan semua. Ini untuk memastikan bahwa di kolom proses ini, menu rencana penarikan ini sudah berwarna biru. Saya coba scroll ke bawah untuk memastikan sudah berwarna biru. Oke. Nah, karena sudah berwarna biru semua, berarti data yang saya isikan sudah sesuai. Lalu kita klik keluar. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi data belanja. Masih di menu yang sama, yaitu penganggaran, RUH, lalu kita klik validasi data belanja. Nah, kita klik di tombol ini, lalu kita klik proses. Di sini kenapa tombol proses saya terkunci? Karena saya sudah melakukan validasi sebelumnya, teman-teman. Namun bagi yang belum memvalidasi, di sini akan bisa kita klik lagi, lalu kita klik proses. Nah, nanti di kolom ini atau di sebelah kanan uraian Satker akan muncul data valid atau data tidak valid. Data valid berarti data yang sudah kita inputkan tadi sudah benar dan sudah valid. Tapi kalau muncul data tidak valid, bisa kita klik unduh validasi untuk mengetahui komponen mana yang belum valid. Kemudian kita klik lihat kode validasi ya.
Ini untuk melihat kode validasi tadi yang tidak tepat itu di kode berapa. Misalnya ini adalah uraian kode validasi. Misalnya jika munculnya kode validasi yang tidak valid adalah 001, maka uraiannya adalah seperti ini penjelasannya. Oke, kita kembali lagi ke menu validasi. Nah, ini saya anggap data saya sudah valid, maka proses validasi data belanja saya sudah selesai. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke user level approver anggaran untuk memvalidasi data belanja yang sudah dilakukan oleh operator anggaran. Saya coba buka jendela baru. Saya akses approver anggaran. Ya, tampilan level approver anggaran seperti ini, Sobat Satker. Kita pilih menu penganggaran, lalu kita pilih monitoring, kita klik submit dan approve data. Nah, di sini muncul tampilannya. Kita pilih yang usulan DIPA revisi ke-1, lalu kita klik tombol S, lalu kita klik simpan. Kita klik ya. Nah, untuk validasi yang dilakukan oleh approver anggaran sudah selesai. Sekarang kita kembali ke level operator anggaran. Saya klik keluar. Tahapan selanjutnya yang perlu Sobat Satker lakukan adalah mengunduh RKA Satker, rincian kertas kerja, matriks usulan revisi, dan petikan DIPA. Oke, kita masuk ke menu penganggaran. Kita pilih laporan atau cetak, lalu kita klik RKA Satker. Oke, kita pilih cetak, kemudian kita pilih bagian A, bagian B, bagian C, lalu di sini kita ubah kotanya. Tanggalnya kita pilih atau kita sesuaikan, misalnya tanggal hari ini tanggal 24 Mei, lalu KPA saya, kemudian kita klik unduh. Selanjutnya kita mengunduh rincian kertas kerja Satker. Sekarang kita klik di rincian kertas kerja Satker, kemudian saya pilih kode Satker, lalu saya klik judul laporan, tempat tanggalnya saya sesuaikan ya. Sini misalnya tanggal 24 Mei, lalu saya memilih KPA saya. Kemudian di sini jenis laporan ada dua jenis. Yang pertama adalah per operator anggaran atau per PPK. Karena saya hanya punya satu PPK, maka saya memilih jenis laporannya adalah per operator anggaran. Ya. Di sini kegiatannya ada berbagai macam. Untuk saat ini saya kosongi saja, lalu saya klik unduh PDF. Oke. Rincian kertas kerja Satker sekarang sudah terdownload. Selanjutnya kita melakukan cetak matriks usulan revisi. Ya. Saya klik di sini matriks usulan revisi, lalu saya klik kode Satker saya. Akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Matriks 1 dan matriks 2. Oke. Nah, kemudian saya melakukan cetak yang format 1. Kita sesuaikan kota dan tanggalnya. Saya sesuaikan nama KPA saya. Oke.
lalu kita klik unduh PDF. Nah, setelah itu kita klik yang format 2. Ini kebetulan tanggal dan penerangannya sudah betul, lalu kita klik unduh PDF. Oke, selanjutnya kita klik yang format 3. Kemudian kita klik unduh PDF. Nah, sekarang kita perlu cetak yang matriks 2. Di sini ada 2 pilihan, seluruh data dan perubahan. Kita pilih seluruh data terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, di sini kita pilih format 1, lalu kita klik unduh. Kemudian format 2, kita klik unduh. Kemudian format 3, kita klik unduh. Nah, setelah itu kita masuk ke yang tampilkan perubahan. Di sini kita klik format 1, kita klik unduh. Kemudian format 2, kita klik unduh, dan format 3 kita klik unduh. Nah, pada tampilan menu perubahan ini akan tertampil di sini data-data yang mengalami perubahan ya. Ini kebetulan contohnya adalah kosong. Jadi kalau nanti Sobat Satker semua sudah melakukan perubahan, maka di sini akan muncul komponen atau item mana saja yang berubah. Selanjutnya kita melakukan cetak petikan DIPA. Kita klik di menu petikan DIPA, lalu kita pilih kode KL, kemudian di sini tanggalnya kita ubah menjadi tanggal DIPA awal. Tanggal DIPA Satker saya adalah tanggal 30 November. Kita klik SP, halaman 1A, halaman 1B, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Lalu kita klik unduh. Nah, sampai dengan tahap ini, tahap di petikan DIPA, sebenarnya Sobat Satker semua sudah selesai melakukan revisi halaman 3 DIPA melalui aplikasi Sakti. Hasil downloadan laporan tadi silahkan dicetak, kemudian diberikan kepada KPA untuk ditandatangani, dan setelah itu silahkan Sobat Satker scan untuk diajukan revisinya melalui menu revisi DIPA, pengajuan revisi. Kita klik menu pengajuan revisi, lalu kita isi nomor surat yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nomor surat pengantar. Misalnya di sini nomor SP garing 123 garing KPN 1610 garing 2023 misalnya. Nah, nomor surat ini tergantung dari penomoran surat yang ada pada Sobat Satker semua. Nah, kemudian tanggalnya adalah tanggal kapan surat pengantarnya dibuat. Kemudian perihalnya kita isi pengajuan revisi halaman 3 DIPA Satker, Sobat Satker semua ya. Nih misalnya. Kemudian nama pejabat saya isi nama KPA saya. Jabatannya adalah KPA. NIP-nya saya isi NIP KPA saya. Di sini kita pilih nama KPA saya. Kemudian kita di sini otomatis kita kirim untuk revisi halaman 3 DIPA itu ke Kanwil DJPP. Kemudian kita pilih jenis revisi.
Karena ini ada revisi halaman 3 di IPA, kita cari kodenya. Nah, kode revisi halaman 3 di IPA adalah 310. Lalu kita klik OK. Kemudian kita melakukan upload dokumen yang sudah ditandatangani oleh KPA. Yang pertama adalah kita klik surat usulan revisi. Kita pilih dokumen PDF-nya. Kemudian dokumen pendukung. Ini formatnya sudah saya zipkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Nah, setelah kita klik tombol lanjut, maka akan tampil tayangan seperti ini, Sobat Satker. Ya, berarti langkah sebelumnya atau sampai dengan tahapan ini kita telah sukses melakukan pengajuan revisi halaman 3 di IPA. Sekarang saya klik lanjut. Nah, akan muncul permintaan OTP dan kode OTP kita input di kolom ini. Kita klik kirim permintaan OTP. Nah, nanti kode OTP-nya akan terkirim ke nomor HP pada user yang kita gunakan ini. Ya, lalu kita klik di sini kode OTP-nya yang sudah terkirim, lalu kita klik proses verifikasi OTP. Nah, jika sudah valid OTP-nya, maka kita bisa klik tombol lanjut. Nah, setelah tahapan ini akan muncul tampilan monitoring pengajuan revisi. Nah, setelah itu kita menunggu teman-teman dari Kanwil DJPB melakukan proses revisi halaman 3 di IPA yang telah kita ajukan. Yang perlu Sobat Satker perhatikan dari sisi perencanaan adalah ketepatan waktu perencanaan terhadap pelaksanaan. Nah, sekarang mari kita coba kita monitoring nilai IPA. Nah, kita tunggu sebentar ya. Kita filter di sini. Lalu saya klik kode Satker saya pilih filternya sampai dengan bulan Mei ya. Karena saya membuat tutorial ini pada bulan Mei. Oke, kita tunggu masih loading. Ya, di sini muncul deviasi halaman 3 di IPA untuk Satker saya nilainya masih 92,10, belum mencapai angka maksimal 100. Oke, kita klik supaya kita bisa cek detail angkanya. Nah, di sini sudah muncul karena saya melakukan filter sampai dengan bulan Mei, maka di sini muncul bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan bulan 5. Ya, kita cek di bulan Januari atau selama triwulan 1 kami telah melakukan revisi halaman 3 di IPA, sehingga kita cek di sini baik belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal ya, semuanya deviasinya di bawah 5%. Ya. Nih. Deviasi presentasinya 0, 0 dan 0. Sehingga nilainya adalah 100, nilai IPA-nya maksimal. Lalu kita cek di bulan Februari, belanja pegawai, barang dan modal juga terserap dan dengan deviasi yang nilainya di bawah 0. Ya, di bawah 5%. Jadi nilainya tetap maksimal 100. Kemudian bulan Maret juga demikian, belanja pegawai, barang dan modal, perencanaannya dengan penyerapannya juga deviasinya bisa kita jaga di bawah 5%. Nah, ini poinnya masih 100. Lalu kita cek bulan April, ini juga sama, deviasinya terhadap penyerapan di bawah 5%, sehingga nilainya tetap maksimal 100. Nah, untuk bulan Mei,
karena ini masih tanggal 24 Mei, masih ada 5 hari ke depan untuk melakukan penyerapan. Kita cek di belanja pegawai Satker saya. Ini belanja pegawai, deviasinya sementara adalah 3% atau 585.000. Ini masih aman. Kemudian belanja barang, deviasinya masih 13% atau sekitar 13 juta ya. Jadi karena memang kami belum melakukan penyerapan. Kemudian belanja modal di sini direncanakan 267 juta, masih belum kita serap, jadi deviasinya masih full 100%. Jadi PR kami supaya nilai kami adalah 100 untuk bulan Mei, kami harus menjaga deviasi di bawah 5% ya. Jadi tugas kami sekarang adalah melakukan penyerapan sesuai dengan perencanaan. Mungkin itu video tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan nilai IPA pada Sobat Satker semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.